Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan aku Muniratul Hidayah dengan NIM 225055742 PN 18179. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang Indian Ocean Dipole atau sering disebut IOD. Fenomena ini adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim di Indonesia. Banyak dari kita mengenal El Nino dan La Nina, tetapi sebenarnya IOD juga punya dampak besar loh, terutama pada musim kemarau dan musim hujan. Apa sebenarnya Indian Ocean Dipole? Jadi, IOD adalah fenomena interaksi antara laut dan atmosfer yang terjadi di wilayah Samudra Hindia. Disebut dipole karena memiliki dua kutub atau dua wilayah yang suhunya saling berlawanan. Bagian barat Samudra Hindia dekat Afrika Timur menjadi satu kutub. Lalu bagian timur Samudra Hindia, yaitu sekitar Indonesia, menjadi kutub yang lainnya. Ketika suhu permukaan laut di kedua kutub ini berbeda cukup jauh, maka terjadilah IOD. Untuk mengukur fenomena ini, para peneliti menggunakan yang namanya Dipole Model Index atau DMI. Indeks ini menilai perbedaan suhu antara kedua wilayah tadi. Jika perbedaan suhunya besar, berarti aktivitas IOD sedang kuat. Jika hampir sama, berarti sedang netral. IOD itu ada bermacam-macam tipe loh. Sekarang kita masuk dan mempelajari tipe-tipe IOD. Yang pertama ada IOD positif. Pada kondisi ini, suhu di permukaan laut bagian barat Samudra Hindia itu lebih hangat dari biasanya. Sementara di bagian timur termasuk Indonesia justru lebih dingin. Karena laut kita sering dingin, uap air yang menguap juga lebih sedikit. Akibatnya, pembentukan awan hujan berkurang dan Indonesia mengalami penurunan curah hujan. Jadi, IOD positif sering dikaitkan dengan kemarau yang lebih kering dan lebih panjang. Sementara itu, di Afrika Timur, kondisi sebaliknya terjadi. Hujan meningkat dan potensi banjir jadi lebih tinggi. Yang kedua, ada IOD negatif. Kebalikannya, pada kondisi ini, di bagian timur Samudra Hindia, termasuk wilayah Indonesia, itu lebih hangat dari biasanya. Sedangkan bagian barat itu lebih dingin. Karena perairan kita itu lebih hangat, penguapan meningkat, dan awan hujan terbentuk lebih banyak. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari keadaan normal. Kondisi ini bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, dan gangguan aktivitas pesisir. Lalu juga ada IOD netral, yaitu ketika tidak ada perbedaan signifikan antara dua kutub. Pada fase ini, dampak IOD hampir tidak terasa dan kondisi iklim lebih mengikuti pola muson normal. Bagaimana sih mekanisme IOD bisa terbentuk? Fenomena ini berawal dari perubahan suhu di permukaan laut. Perubahan suhu mempengaruhi tekanan udara di atasnya. Ketika tekanan udara itu berubah, arah angin pun ikut berubah. Angin inilah yang kemudian menggerakkan massa air laut, termasuk proses naiknya air laut dingin dari dasar atau yang disebut dengan upwelling. Interaksi berantai antara suhu laut, tekanan udara, hingga sirkulasi laut inilah yang memperkuat kondisi dipole, baik itu positif maupun negatif. IOD ini tentu saja akan berdampak bagi Indonesia. IOD positif biasanya membawa kekeringan. Banyak wilayah seperti Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara mengalami penurunan curah hujan. Dampaknya tidak hanya pada sumber air, tetapi juga pada pertanian, perkebunan, perikanan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Salah satu contoh kasus yang cukup terkenal adalah pada tahun 2019 ketika Indonesia mengalami IOD positif kuat yang menyebabkan kemarau panjang. Di sisi lain, IOD negatif meningkatkan curah hujan. Ini bisa menguntungkan di beberapa daerah, tetapi di banyak tempat justru memicu banjir, longsor, dan gangguan aktivitas masyarakat. Bagi sektor kelautan dan perikanan, perubahan suhu laut juga dapat mempengaruhi distribusi ikan dan produktivitas nelayan.
IOD juga dapat berinteraksi dengan ENSO, fenomena El Nino dan La Nina. Ketika IOD positif bertemu dengan El Nino, dampaknya bisa saling memperkuat sehingga kemarau ekstrim dapat terjadi. Sebaliknya, IOD negatif bersamaan dengan La Nina dapat meningkatkan risiko banjir besar. Jadi, memantau kedua fenomena ini itu sangat penting. Untuk pemantauan sendiri, para ahli menggunakan data suhu permukaan laut, model iklim, dan observasi satelit. Beberapa lembaga yang memantau IOD adalah BMKG, NOAA di Amerika, CMA di Jepang, dan BOM Australia. Berkat teknologi pemantauan ini, prediksi IOD bisa dilakukan jauh hari sebelumnya sehingga pemerintah dan masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi terutama di sektor pertanian, perikanan, dan penanggulangan bencana. Dapat disimpulkan bahwa Indian Ocean Dipole adalah fenomena iklim yang terjadi akibat perbedaan suhu laut di Samudra Hindia bagian barat dan timur. Fenomena ini memiliki dampak besar bagi Indonesia, terutama terhadap curah hujan. Ketika IOD positif, Indonesia cenderung mengalami kekeringan. Sebaliknya, saat IOD negatif, hujan meningkat. Memahami IOD sangat penting agar kita dapat mengambil langkah mitigasi dan penyesuaian, khususnya di sektor yang bergantung pada kondisi cuaca. Nah teman-teman, itu tadi kita sudah belajar mengenai Indian Ocean Dipole atau biasa disebut IOD. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.